Halo, selamat berjumpa kembali di channel Membuka Wawasan ini. Sahabat, Indonesia, negeri yang kaya akan keanekaragaman hayati, menyimpan begitu banyak misteri alam yang menakjubkan. Salah satu fenomena paling luar biasa adalah garis walis, sebuah garis tak kasat mata yang membelah dunia fauna menjadi dua bagian berbeda. Tapi, apa sebenarnya garis walis? Mengapa ia begitu penting? Dan bagaimana garis ini mengungkap rahasia evolusi yang tersembunyi di alam kita? Yuk, simak kisahnya hanya di channel ini. Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada sebuah garis tak kasat mata yang dikenal dengan nama garis walis? Garis ini bukan sembarang garis, karena ia memisahkan wilayah barat dan timur Indonesia dalam hal distribusi spesies hewan. Bahkan, garis ini juga menjadi misteri selama lebih dari 160 tahun. Garis walis pertama kali dipetakan oleh seorang naturalis dan penjelajah Inggris, Alfred Russel Wallace, pada tahun 1863. Dalam perjalanannya melintasi Kepulauan Melayu, Wallace menemukan fenomena unik, spesies hewan berubah drastis melewati titik tertentu. Perjalanan Wallace mencakup wilayah yang luas, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ia mencatat bahwa di sisi barat, hewan-hewan memiliki kesamaan dengan spesies dari Asia, sementara di sisi timur terdapat pengaruh kuat dari Australia. Sebagian besar garis ini melintasi wilayah Indonesia dan beberapa negara di sekitarnya. Di sisi barat garis, spesies hewan berasal dari Asia, seperti harimau, gajah, dan badak. Sedangkan di sisi timur, hewan-hewan seperti kanguru pohon, kasuari, dan burung cendrawasih mendominasi. Keberadaan garis ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia sebagai penghubung antara dua wilayah biogeografis besar. Selama lebih dari 1 abad, ilmuwan bingung dengan distribusi spesies yang asimetris ini. Spesies dari Asia tampaknya lebih mudah bergerak ke arah timur, tetapi sebaliknya tidak terjadi pada spesies dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa beberapa spesies bisa melintasi garis ini, sementara yang lain tidak? Beberapa tahun terakhir, sebuah teori baru muncul. Para peneliti percaya bahwa distribusi spesies ini disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim akibat aktivitas tektonik sekitar 35 juta tahun yang lalu. Saat itu, benua Australia memisahkan diri dari Antartika dan menabrak Asia, membentuk Kepulauan Melayu. Selain itu, tingkat permukaan laut yang naik dan turun selama jutaan tahun turut memengaruhi pola penyebaran spesies. Pulau-pulau yang muncul dan tenggelam menciptakan jalur alami bagi beberapa spesies, sementara spesies lain terisolasi di wilayah tertentu. Dalam studi terbaru yang diterbitkan di jurnal Science, para ilmuwan menggunakan model komputer untuk mensimulasikan efek perubahan iklim terhadap lebih dari 20.000 spesies. Mereka menemukan bahwa spesies Asia lebih cocok untuk hidup di pulau-pulau tropis Kepulauan Melayu dibandingkan spesies dari Australia. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana perubahan suhu, kelembapan, dan ekosistem dari waktu ke waktu memengaruhi kemampuan adaptasi spesies. Ketika Australia menjauh dari Antartika, hal ini membuka area laut dalam yang memicu arus sirkumpolar Antartika. Arus ini membuat iklim di Asia Tenggara tetap hangat dan basah, sedangkan Australia menjadi semakin dingin dan kering. Hewan-hewan dari Asia yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis menggunakan Kepulauan Melayu sebagai batu loncatan untuk bermigrasi ke Australia. Hal ini tidak berlaku untuk spesies dari Australia yang tidak mampu bertahan di lingkungan tropis yang basah. Sebaliknya, spesies dari Australia yang berevolusi dalam iklim dingin dan kering tidak mampu beradaptasi dengan iklim tropis Kepulauan Melayu. Inilah yang menjelaskan distribusi spesies yang tidak merata di kedua sisi garis walis. Penelitian ini tidak hanya mengungkap misteri evolusi, tetapi juga memberi wawasan tentang bagaimana perubahan iklim di masa depan dapat memengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah ini. Penemuan garis walis tidak hanya menjadi fondasi bagi biogeografi modern, tetapi juga membuka jalan bagi studi-studi lanjutan tentang evolusi dan adaptasi spesies. Hingga kini, karya Wallace masih dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesar dalam dunia sains. Begitu banyak yang bisa kita pelajari dari garis walis,
mulai dari evolusi hingga pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Semoga kisah ini tidak hanya membuka wawasan kita, tetapi juga menginspirasi untuk lebih peduli terhadap alam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap eksplorasi keajaiban dunia.